Jadi kita menulis cita-cita kita yang nantinya akan kita buka kembali di saat kita sebelum lulus. Halo Sobat Semanbara, berjumpa kembali di Semanbara Channel di segmen podcast Semanbara. Nah, nggak terasa teman-teman, sudah lama sekali kita nggak berjumpa dan berbincang bersama di Semanbara Channel. Kali ini di podcast Semanbara kali ini kita akan berbincang seputar kehidupan di SMA Negeri Bali Mandara gitu ya. Mulai dari rutinitas, suka duka, hingga hal-hal menarik yang mungkin gak banyak atau belum banyak nih diketahui oleh orang-orang di luar sana gitu. Nah, di sini saya Nilo Putu Rizka Dewi Setiawati akan menemani perjalanan teman-teman mengulik dan mencari tahu tentang kehidupan di asrama SMA Negeri Bali Mandara. Nah, teman-teman, di sini Rizka sudah ditemani oleh teman kita yang cantik, merupakan putri SMA Negeri Bali Mandara tahun 2025. Oke teman-teman, buat teman-teman yang penasaran gitu, kira-kira gimana sih kehidupan di SMA Negeri Bali Mandara? Menyeramkan? Latihan fisik setiap hari? Oke, stay tune terus sampai akhir. Nah, langsung saja teman-teman, pertama kita mulai dari perkenalan ya. Tentu aja kita kenalan dulu dengan teman kita yang cantik, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, boleh adik kenalin diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya Kak Rizka, dan halo semuanya Sobat Semanbara. Sebelumnya kenalkan, nama saya merupakan Nikadek Malia Reswari atau kerap dipanggil dengan nama Malia. Yang saya merupakan salah satu siswa di SMA Negeri Bali Mandara. Spesifiknya adalah salah satu bagian dari Angkatan 15 atau kelas 10 di SMA Negeri Bali Mandara. Oke, luar biasa banget nih. Nah, kira-kira gimana sih first impression atau kesan pertama Malia diterima menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri Bali Mandara? Kan mungkin sebuah hal yang luar biasa, tiba-tiba ekspektasi ingin sekolah di reguler, tahu-taunya malah milih untuk boarding school seperti itu. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita sekarang ngomongin first impression, pandangan pertama ya. Jadi jujur saja saya bersekolah di SMA Negeri Bali Mandara itu 50-50 awalnya. Saya pengen reguler, pengen asrama, tapi ternyata pilihan terbaiknya saya diterima di SMA Negeri Bali Mandara. Ini merupakan suatu kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya. Awalnya jujur saya sangat senang diterima di sini. Saya mengabarkan kepada orang tua saya di mana saya diterima dan mereka juga senang. Saya sangat senang ketika melihat orang tua saya juga senang ketika mereka mendengar bahwa saya diterima sebagai bagian dari SMA Negeri Bali Mandara. Di mana yang kami ketahui di luar dari SMA Negeri Bali Mandara dan sebelum saya memasuki SMA Negeri Bali Mandara, SMA Negeri Bali Mandara merupakan sekolah yang sangat luar biasa nih Kak. Yang benar-benar wah gitu. Jadi merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya ketika saya mendengar bahwa saya lolos sebagai siswa di SMA Negeri Bali Mandara. Dan jujur saja ini merupakan pengalaman saya yang pertama untuk sekolah berasrama nih Kak. Jadi selain jadi first impression, jadi first experience. Jadi saya memiliki suatu pengalaman yang baru di hidup saya, yaitu sekolah berasrama gitu nih Kak. Oke, kira-kira kenapa sih Malia tertarik untuk bersekolah asrama? Ya, spesialnya adalah di SMA Negeri Bali Mandara gitu ya. Oke, jadi kenapa saya memilih SMA Negeri Bali Mandara? Yang pertama, saya kenal SMA Negeri Bali Mandara dengan penguatan karakter dan disiplinnya yang sangat luar biasa. Lalu yang kedua, saya mengetahui bahwa SMA Negeri Bali Mandara dibentuk untuk siswa-siswi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Nah, saya merupakan salah satu bagian dari orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, dan saya merasa bahwa dengan sekolah di SMA Negeri Bali Mandara sangat membantu keluarga saya khususnya, dan juga membantu diri saya sendiri untuk menempuh pendidikan di kedepannya. Karena yang kita ketahui bahwa pendidikan itu merupakan tombak utama ya kan untuk masa depan. Lalu
Selain itu, lalu yang ketiga alasan saya memilih SMA Negeri Bali Mandara yang merupakan salah satu kakak saya merupakan alumni dari SMA Negeri Bali Mandara. Luar biasa Nah, sekali. jadi fun fact nih, kakak saya itu merupakan orang yang sangat tegas dan juga disiplin. Saya terinspirasi karena saya ingin juga menjadi setegas itu. Bahkan fun fact, ketika saya hanya membuang sampah sembarangan atau tidak memasuki tong sampahnya, saya langsung dimarahi dengan kakak saya. Jujur itu saya langsung kagum dan saya merasa, wah, apakah seperti ini nanti akan di SMA Negeri Bali Mandara seperti itu Kak? Wah, luar biasa banget ya motivasinya. Ternyata salah satunya adalah melihat contoh langsungnya, yaitu kakaknya sendiri. Luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira nih Malia dengan ruang lingkup yang ya 24 jam gitu, 24/7 kehidupan Malia sudah hampir ya menetap di asrama, ya lingkungannya ya teman-teman di asrama sekitar gitu. Kira-kira ketika liburan gitu, apa sih yang Malia lihat perbedaan antara pergaulan antara siswa reguler dan asrama yang membuat Malia respect dan wah, nggak nyesel nih aku milih berasrama gitu mungkin. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang saya tunggu karena saya merasa kehidupan berasrama dan juga kehidupan di luar sana ternyata sangat berbeda. Jujur sangat berbeda karena ketika saya sekolah berasrama nih, kan saya sudah mengalami karantina lah di sini selama 1 bulan tanpa HP, tanpa orang tua, tanpa bertemu dengan orang tua, komunikasi bahkan tidak sama sekali. Sehingga ketika sudah liburan setelah 2 atau 3 bulan kami di sini, saat liburan jujur saya kaget karena melihat teman saya yang ternyata banyak yang pergaulannya itu mengarah ke hal-hal yang negatif. Sedangkan saya merasa bersyukur ketika saya di asrama, mungkin saya hanya ada di ruang lingkup itu saja, tapi percayalah bahwa ruang lingkup itu merupakan ruang yang positif, ruang yang sangat mendukung dan suportif bagi saya. Jadi saya merasa saya bisa berkembang di sini. Namun ketika saya melihat di luar, seperti yang kita ketahui ya, di era digital saat ini, Gen Z saat ini tidak terlepas dari yang namanya FOMO, fear of missing out, tidak mau ketinggalan. Jadi tren-tren yang ada sekarang, kita kan ada media sosial seperti TikTok. Tren-tren yang ada di TikTok menjadi standar hidup dari orang-orang. Dan saya merasa kehidupan di luar itu merupakan kehidupan yang sangat FOMO. Jadi ketika misalnya harus punya barang branded, walaupun ekonomi kita tidak menyanggupi, orang-orang itu harus punya barang branded. Dan saya rasa itu merupakan hal yang sangat memaksakan. Namun di SMA Negeri Bali Mandara dengan segala kesederhanaannya, saya merasa sangat bersyukur ketika saya di sini ternyata apapun itu diterima di sini. Jadi tidak memandang apakah besar kecilnya, tapi di sini kita berproses bersama. Itu merupakan hal yang menjadi sangat-sangat spesial di hati saya untuk memilih dan bersekolah di SMA Negeri Bali Mandara. Oke, luar biasa banget ya, benar banget ya teman-teman. Tanpa kita sadari, fear of missing out atau FOMO itu nggak lepas dari ruang lingkup di sekitar kita, yang kalau kita nggak punya kemampuan untuk mengendalikan diri gitu, ya kita akan terlena dan terbawa arus hingga kadang terjerumus ke jalan yang salah atau hal-hal negatif. Benar banget ya Malia. Nah, mengulik kembali tentang sekolah berasrama gitu, kita nggak akan jauh-jauh dari kata homesick atau kangen rumah gitu ya. Which is seperti yang tadi Malia sempat bilang bahwa Malia dulu sempat ragu 50-50 gitu, reguler atau asrama gitu. Kira-kira yang mana nih jalanku gitu, hingga akhirnya milih buat berasrama. Kira-kira Malia sendiri pernah homesick nggak sih? Dan gimana cara Malia mengatasi biar bisa tetap nyaman hingga bisa tetap aktif di kegiatan sekolah? Oke, boleh diceritakan Malia? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya cukup panjang ceritanya kalau ngomongin homesick ya, karena jujur saya mungkin kalau ditanya ke teman angkatan saya, semuanya tahu bahwa yang paling homesick itu Malia Reswari. Jadi jujur saya sangat homesick ketika awal di sini. Yang pertama, saya tidak munafik ketika saya harus membilang bahwa saya tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Di sini merupakan pembiasaan yang sangat susah bagi saya ketika kita harus lepas dari handphone. Sedangkan saya merupakan orang yang atau gen yang terkena pengaruh dari handphone nih Kak, media sosial seperti itu. Jadi ketika saya sebelum masuk sini kan saya sudah terbiasa dengan itu. Namun scrolling gitu ya, bener banget. Saat di sini tiba-tiba dilepas begitu saja tanpa aba-aba. Jujur saya kaget.
saya homesick karena saya bukan kangen rumahnya, tapi kangen kebiasaan di rumah sebenarnya. Namun selain itu juga saya rindu berat dengan keluarga saya, karena saya biasanya kalau di rumah kan pulang sekolah, pulang langsung ketemu keluarga. Tapi di SMA Negeri Bali Mandara kita pulang ke asrama. Kita juga bertemu keluarga sih Kak, karena di sini kita ada keluarga asuh. Jadi gerha atau gerha di SMA Negeri Bali Mandara. Jadi kalau kita ngomongin homesick lagi, ketika saya homesick di SMA Negeri Bali Mandara, cara mengatasinya adalah yang pertama saya harus mengetahui ke orang mana saya harus cerita. Tapi ternyata saya menyadari bahwa saya orang yang oversharing. Jadi kepada siapapun saya spontan bercerita, saya langsung oversharing. Bener. Tapi itu benar-benar mengobati hati saya karena saya merasa didengar oleh orang-orang di sini. Dan ternyata positifnya teman-teman saya di sini, kakak-kakak yang ada di SMA Negeri Bali Mandara, itu merupakan orang pendengar yang sangat baik. Jadi mereka mau mendengarkan segala keluh kesah saya yang padahal itu hanya berlalu lalang begitu saja. Walaupun saya berkeluh kesah, ujung-ujungnya saya akan tetap di sini seperti itu. Jadi saya merasa di sini tuh sangat suportif. Jadi solusi untuk mengatasi homesick itu bisa dengan bercerita. Entah kepada siapapun itu, entah kepada satu orang atau kepada semua orang. Kalau saya sih memilih semua orang karena saya merasa sangat diperhatikan. Jujur saya sangat suka untuk banyak bercerita. Jadi selain itu juga saya menyadari bahwa dengan adanya keluarga asuh atau gerha itu sangat berguna. Karena ketika saya di rumah, saya harus bercerita kepada teman. Jadi saya tidak selangsung itu bisa bercerita kepada keluarga saya. Namun di sini secara langsung saya bisa bercerita dengan keluarga asuh, dengan gerha, di mana kita stay 24 jam bersama-sama. Jadi kita bisa saling cerita bareng-bareng. Walaupun kita tahu rutinitas kita sama, tapi nggak apa-apa, kita selalu basa-basi seperti itu. Ya luar biasa banget ya. Nah, mungkin teman-teman di luar sana banyak bertanya nih, dari tadi Malia sempat menyinggung gerha gitu. Jadi benar banget ya teman-teman, bahwasannya di SMA Negeri Bali Mandara meski jauh dari keluarga gitu ya, jauh dari ibu, bapak, adik dan kakak di rumah gitu, tapi di sini kita juga memiliki keluarga kedua. Bener banget. Asrama rumah kedua, keluarga asuh juga adalah keluarga kedua. Nah, FYI ini teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu gitu, di SMA Negeri Bali Mandara ini itu menerapkan sistem kekeluargaan berbasis keluarga asuh atau yang kita kenal dengan sebutan gerha. Gerha ini terdiri dari mata atau ibu asuh dan pita bapak asuh yang terdiri dari kakak dan adik asuh. Jadi di sini memang dirangkul banget ya Malia ya. Lingkungannya sangat positif gitu. Jadi nggak usah bingung gitu mau cerita sama siapa, karena di sini akan ada kakak adik asuh, ibu bapak atau mata pita yang akan bisa menjadi teman sharing atau teman cerita teman-teman nantinya gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu, meski jauh dari keluarga tapi di sini kita juga memiliki keluarga kedua. Bener banget. Nah, ngebahas tentang gerha dan keluarga gitu ya. Kira-kira apa nih pengalaman Malia yang paling seru atau yang paling berkesan nih bersama gerha atau keluarganya di SMA Negeri Bali Mandara gitu ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita ngomongin pengalaman seru tentang di gerha, tentu banyak banget karena dimana kita di sini selalu bersama gerha, makan bersama gerha, lalu di dom juga bersama gerha kan, khususnya dibagi sih ada yang bersama yang cowoknya, yang cewek. Nah, pengalaman terseru adalah ketika The Calling. Ini sih fun fact. The Calling itu merupakan salah satu kegiatan, salah satu aktivitas di asrama di mana kita itu memanggil jiwa kita, kita menulis cita-cita kita di masa depan dan itu bersama gerha. Jadi kita menulis cita-cita kita yang nantinya akan kita buka kembali di saat kita sebelum lulus. Jadi di sana kita menulis bersama gerha di mana kita bisa tahu satu sama lain seperti itu. Jadi kita bisa nulis bareng-bareng, terus kita bisa nyanyi bareng-bareng di sana. Bener banget. Jadi menurut saya nyanyi bareng-bareng itu merupakan hal yang berkesan banget di gerha karena saya rasa dengan itu kita bisa asik bareng-bareng gitu. Terus selain itu juga fun fact di SMA Negeri Bali Mandara setiap gerha itu kan ada kebunnya nih. Jadi setiap kebun gerha. Jadi setiap kita misalnya ada waktu luang, kita memilih untuk kumpul di kebun dan kita misalnya ada satu yang bawa jajak, kita sharing jajannya. Bener. Kita bisa sharing, mungkin satu jajan kecil itu bisa kita bagi ke banyak orang gitu karena kita merasa semua orang juga bisa harus mendapatkan jajan tersebut. Terus selain itu, oh ya fun fact Kak, saya itu merupakan salah satu bagian dari Gerha Paschime. Wah, Gerha Paschime nih siapa nih? Mungkin teman-teman kakak-kakak alumni yang menonton yang Gerha Paschime. Ini ada Malia yang Gerha Paschime.
Wah, luar biasa banget ya, bener banget teman-teman yang di luar sana yang sedang menonton gitu, karena memang kekeluargaannya erat banget, banyak banget momen-momen berkesan ya. Bener banget, Karena bener banyak banget banget. kegiatan-kegiatan yang berbasis gerha yang dilakukan. Misalkan assembly gerha, makan buah bersama yang juga pergerha gitu kan ya. Bener banget. Dan the calling tadi yang sempat disinggung sama Malia tadi itu adalah kegiatan yang sangat-sangat berkesan karena itu biasanya dilaksanakan di awal sekolah. Itu biasanya Benar. dilaksanakan di kelas 10 seusai karantina sebelum inaugurasi. Nah, apa nih karantina dan inaugurasi? Yuk kita cari tahu nanti perlahan-lahan ya. Jadi terus pantengin seluruh media sosial OSIS SMA Negeri Bali Mandara atau @sman_Bali Mandara di Instagram ya. Oke, lanjut nih teman-teman. Jadi di The Calling itu nanti teman-teman akan ada namanya kegiatan time capsule. Jadi di time capsule itu teman-teman akan diajak untuk menuliskan cita-cita atau menggali potensi atau harapan teman-teman selama bersekolah. Jadi memang dari awal teman-teman sudah diarahkan untuk memiliki tujuan gitu. Benar. Karena kan hidup nggak lengkap kalau nggak ada tujuan. Benar Ya benar banget. banget ya teman-teman. Dan setelah itu ada namanya kegiatan bonfire. Jadi di bonfire itu ada namanya janji api, bagaimana kita berkomitmen di SMA Negeri Bali Mandara mengalahkan rasa takut deh. Nah, ini nih hal unik ya Malia ya. Iya. Kita menuliskan rasa takut kita itu misalkan malu, kurang percaya diri, nggak bisa ngomong di depan umum, gugup gitu. Kita tuliskan di sebuah papan yang kemudian kita patahkan dengan kalimat I can because I believe I can. Yang kemudian kita bawa nih, Kita lemparkan ke api, ya. kemudian itu akan terbakar. Itu memiliki makna yang sangat dalam banget. Betul banget. Bagaimana itu memiliki arti bahwa kita akan melawan semua rasa takut untuk Bener menjadi future leader gitu, sesuai dengan patahkan, kita visi bakar SMA semuanya. Negeri Bali Mandara. Ya benar banget. Nah teman-teman, kita lanjut nih, kita tanya-tanya Malia gitu ya. Selanjutnya, nah asrama itu kan pasti punya jadwal. Iya. Aduh, udah mulai bangun ada jadwal, tidur ada jadwal, Bener. makan juga ada jadwal. Padat banget nih. Tapi kira-kira bagaimana cara Malia untuk time management sehingga bisa tetap aktif di kegiatan sekolah, aktif organisasi di luar, tetap aktif di kelas, bahkan sempat kumpul dengan gerha di kebun gerha nih. Gimana nih cara Malia untuk mengatur waktu itu semua? Oke, baik, terima kasih. Kalau udah ngomongin Semanbara juga harus ngomongin time management dong pastinya, ya, benar karena di sini banget. kita sekolah berasrama ya tentunya. Nah, jadi jujur saya dari SMP merupakan orang yang sangat suka mencari kegiatan ya. Suka Jadi, sibuk ya. Benar banget. Jadi mungkin Tuhan memang tepat menetapkan Malia di SMA Negeri Bali Mandara karena harus belajar time management dan skala prioritas nih Kak. Iya. Nah, jadi semenjak di SMA Negeri Bali Mandara, Malia cukup menjadi culture shock ya ketika mengetahui jadwal yang ternyata jadwal di asrama semuanya diatur, bener Wih. banget diatur. Jadi kita mulai dari bangun kita sudah diatur. Jadi maksudnya diatur ini bukan dalam hal yang negatif ya, tapi Iya. ini untuk hal yang positif karena dengan diatur itu kita bisa mengetahui jam berapa aja sih kita harus melakukan hal A, hal B dan lain sebagainya. Nah, untuk time management Malia di SMA Negeri Bali Mandara juga merupakan bagian dari OSIS atau Student Council, di mana Malia tertarik untuk tergabung dalam OSIS ini. Setelah astungkaranya setelah tergabung, Malia mengetahui bahwa ternyata OSIS di SMA Negeri Bali Mandara itu berbeda dengan OSIS saat SMP. Karena ternyata di sini itu kita tidak hanya harus menghandle di sekolah saja, namun kita juga bisa melibatkan mungkin saat kegiatan asrama, Kak. Jadi kita harus bisa mengatur bagaimana kita melibatkan peran kita sebagai OSIS di sekolah dan juga di asrama. Selain itu Double job gitu ya, ya? benar banget. Oke. Selain itu juga Malia mengikuti organisasi di luar nih Kak. Jadi untuk mengatur manajemen ini adalah ketika Malia harus keluar, Malia harus tahu apa skala prioritas yang Malia lakukan di asrama dan juga di sekolah. Jadi Malia harus tahu tugas apa saja yang harus Malia selesaikan. Karena percayalah walaupun padat di SMA Negeri Bali Mandara, kita bisa tetap meluangkan waktu untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu tanggung jawab yang sudah berani kita ambil. Jadi contohnya
ketika Malia hari Minggu harus keluar untuk mengikuti kegiatan di Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng. Namun ketika hari Minggu ternyata Malia belum menyelesaikan tugas sejarah. Nah, Malia setidaknya harus bisa mengatur ketika di hari Sabtu. Malia harus tahu yang mana yang harus Malia kerjakan terlebih dahulu. Karena Malia tahu bahwa di SMA Negeri Bali Mandara tiap harinya tentu pasti ada saja sebuah kegiatan gitu. Jadi Malia selalu membuat notes di dalam buku diarinya Malia seperti zaman-zaman dulu gitu, bikin buku diari gitu ya. Di situ Malia tulis to-do list gitu. Jadi yang mana harus dikerjakan terlebih dahulu sesuai dengan skala prioritas. Seperti itu sih untuk manajemen waktu. Namun karena Malia juga masih kelas 10 juga belum terlalu bisa dengan baik mengatur waktu Malia di sini, belum bisa dengan baik mengatur skala prioritas yang sebenarnya karena manusia tak luput dari kesalahan ya Kak ya. Jadi kadang Malia juga kebablasan gitu, keteteran dengan beberapa tugas. Namun dari itu Malia belajar. Karena kalau nggak di sekolah di SMA Negeri Bali Mandara mungkin Malia tidak tahu yang namanya time management sih Kak. Oke, benar banget ya teman-teman. Jadi sebenarnya sekolah itu esensi dari sekolah itu benar adalah tempat kita belajar, bukan untuk menjadi sempurna tapi menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Jadi benar banget, hal simpel yang bisa dilakukan yang kita pelajari sini adalah membuat to-do list atau mengatur skala prioritas. Jadi kalau udah tahu itu pasti dijamin deh bisa tetap aktif di semua kegiatan tapi bisa tetap maksimal dan tampil ya. Oke, jadi benar banget ya seperti itu Malia. Nah, sejauh Malia sekolah nih gitu, dari kelas 10 hingga sekarang udah hampir menjadi kakak kelas tengah, kelas 11 gitu. Seberapa jauh sih Semanbara sudah mengubah Malia dari kelas 10, dari sebelum sekolah, dari sebelum sekolah saat SMP hingga akhirnya menjadi Malia yang sekarang? Sudah sejauh mana nih gitu ya? Baik, terima kasih Kak. Jadi ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, karena menurut Malia SMA Negeri Bali Mandara sangat membangun perubahan yang besar untuk diri Malia sendiri. Karena sebelum Malia ke SMA Negeri Bali Mandara, Malia memang bergaul dengan ya pergaulan saat ini gitu. Tapi ketika Malia di SMA Negeri Bali Mandara, sangat merubah. Yang pertama adalah gaya bicara. Jadi di SMA Negeri Bali Mandara itu kita dilarang untuk berbicara kasar, tidak ada toleransi lagi karena tata bicara itu sangat diperhatikan oleh orang-orang ya. Iya, bagaimana tata bahasa benar banget. Perkataan mencerminkan karakter. Benar banget. Jadi ketika di SMA Negeri Bali Mandara kita dikatakan seperti itu, Malia langsung menyadari dan Malia bisa melakukan pembiasaan itu. Bahkan tidak hanya di sini, ketika Malia di rumah juga bisa menerapkannya. Jadi Malia sudah tidak perlu untuk mengatakan kata kasar sebagai kata pelengkap ketika kita ingin berkomunikasi. Tapi Malia rasa dengan bersekolah di SMA Negeri Bali Mandara mengubah itu merupakan hal yang sangat bagus karena Malia merasa menjadi berbeda. Nah, terus juga kalau di SMA Negeri Bali Mandara itu Malia berubah adalah bagaimana Malia menghargai makanan dan menghargai lingkungan. Kalau kita bahas selaras dengan konsep di agama Hindu itu adalah Trihita Karana. Ya. Jadi di SMA Negeri Bali Mandara kita belajar untuk menghargai sesama manusia, lingkungan, makanan dan juga Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi di SMA Negeri Bali Mandara itu banyak banget budaya uniknya nih Kak. Ini yang Malia suka di SMA Negeri Bali Mandara. Oke, budaya unik. Boleh dong di-spill ya satu atau dua yang mungkin sederhana tapi sangat berdampak gitu. Oke, yang pertama itu adalah 1 meter clean atau 1 meter bersih bahasa Indonesianya. Ya, jadi ini merupakan budaya yang ketika kita melihat sampah plastik yang ada di jangkauan kita, tapi bukan berarti 1 meter itu patokannya ya, tapi ketika kita bisa lihat sampahnya, kita harus memungut sampah tersebut sebagai bentuk kita menghargai lingkungan sekitar kita. Oke, berarti bukan kalau ada sampah, kalau nggak 1 meter nggak diambil. Iya, bukan, itu salah. Ya, bukan ini salah konsep. Iya, betul. Ini istilahnya saja 1 meter clean, tapi ketika kita bisa melihat sampah, menjangkau sampah tersebut, kita harus mengambilnya dan membuangnya ke tempat yang seharusnya. Dan jangan lupa, kita harus mengetahui apakah itu organik, anorganik, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh hanya asal-asal buang ke tempat sampah tanpa kita tahu gitu. Ya, yang kedua itu adalah 5S, di mana di SMA Negeri Bali Mandara ini bagus banget sih 5S-nya Kak. Karena malah diajarkan ketika bertemu seseorang itu kita harus 5S. Maksudnya 5S itu apa sih? Adalah salam, sapa, sopan, santun, dan senyum. Iya, benar banget. Jadi ketika kita bertemu dengan orang,
siapapun itu, kita tidak memandang siapa dia, rendah tinggi pendidikan dan lain sebagainya, kita tidak memandang semua latar belakangnya, tapi kita harus tetap menerapkan yang namanya 5S. Karena itu mencerminkan kita menghargai manusia. Jadi kita harus bisa menghargai sesama, kita sebagai makhluk sosial seperti itu. Jadi kita harus bisa membangun suatu hubungan yang baik sama manusia. Dan di SMA Negeri Bali Mandara penerapan 5S ini tuh sangat efektif ketika kita menemui dengan guru pegawai dan bahkan kakak kelas, kita selalu menyapa dan juga tersenyum seperti itu, Kak. Jadi kuat banget ya konsep Trihita Karana, Prayangan, Pawongan, pelemahannya jalan banget. Gitu ya. Oke, nah Malia, kita udah mau di detik-detik akhir cerita asik. Ini udah mau kesimpulan aja nih Malia. Gak kerasa ya, udah berapa bab ya? Udah bab kesekian gitu ya. Oke nih Malia, nah sejauh di SMA Negeri Bali Mandara, Malia sudah menempaki perjalanan putih abu ke putih biru, salah ya, putih biru ke putih abu gitu. Apa sih pengalaman paling berharga dalam satu kalimat yang bisa Malia gambarkan selama di SMA Negeri Bali Mandara? Oke, dalam satu kalimat ya, leader never say tidak siap. Waduh, apa nih makna dari leader never say tidak siap? Apakah harus selalu bilang siap begitu? Atau bagaimana nih Malia? Nah, jadi maksud dari leader never say tidak siap ini merupakan salah satu kata-kata motivasi yang Malia dapatkan setelah membaca buku dengan judul Belajar dari I Nyoman Darte. Di mana Pak Nyoman Darte ini merupakan kepala sekolah yang dulunya kepala sekolah di SMA Negeri Bali Mandara. Beliau mencetuskan kata ini dengan maksud kita sebagai seorang siswa yang merupakan pemimpin di masa depan. Future leader gitu. Bener banget. Ketika kita diberikan tugas, kita tidak boleh langsung mengatakan tidak bisa seperti itu. Karena percayalah ketika kita tidak mencoba, kita tidak tahu bagaimana. Jadi maksud dari leader never say tidak siap adalah kita bukan berarti kita harus siap, tapi kita harus bisa mengetahui, menyanggupi ketika kita diberikan tugas. Ketika kita diberikan kepercayaan, kita harus setidaknya bisa memberikan juga kepercayaan yang sama kepada orang yang memberikan, seperti itu, Kak. Itu sangat berkesan di SMA Negeri Bali Mandara, jujur. Jadi ya lebih baik gagal karena mencoba daripada tidak sama sekali. Ya benar banget. Nah, kira-kira apa nih harapan Malia untuk SMA Negeri Bali Mandara ke depannya? Karena seperti yang kita tahu, kita sempat vakum nih dari boarding school ke sekolah reguler hingga akhirnya kembali sekarang sudah 2 angkatan kembali lagi menjadi sekolah berasrama atau boarding school nih Malia. Oke, bahkan OTW 3 angkatan ya. Oke, jadi harapan untuk SMA Negeri Bali Mandara. Saya sangat menyayangi, sangat sayang banget sama SMA Negeri Bali Mandara. Jujur saya sangat bangga menjadi siswa di SMA Negeri Bali Mandara. Saya berharap bahwa SMA Negeri Bali Mandara mampu menjadi SMA Negeri Bali Mandara yang seharusnya. Menjadi SMA Negeri Bali Mandara yang memang aman, damai, dan sejahtera. Menjadi SMA Negeri Bali Mandara yang bagaimana alasannya dibentuk dari awal hingga saat ini. Saya harap semoga SMA Negeri Bali Mandara memberikan banyak insight yang baik kepada siswa-siswinya, membantu siswa-siswinya semoga menjadi tempat yang tepat untuk siswa-siswi atau pelajar Indonesia berkembang menjadi yang lebih baik lagi untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Ya, Astungkara ya, semoga semua itu bisa terwujud ya. Harapannya kita bersama tentunya SMA Negeri Bali Mandara bisa selalu menjadi laboratorium pembentuk future leader atau pemimpin masa depan sesuai dengan visi SMA Negeri Bali Mandara to become the leading school in creating future leaders. Nah, terakhir nih bukan pertanyaan sih, harapan terakhir nih atau kesan pesan Malia kepada adik-adik calon siswa SMA Negeri Bali Mandara gimana nih buat kedepannya nanti, atau kira-kira gimana pesannya untuk adik-adik yang akan menjadi calon dari keluarga besar SMA Negeri Bali Mandara? Oke, jadi untuk adik-adik atau siswa-siswi yang akan datang di SMA Negeri Bali Mandara yang akan menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri Bali Mandara, selamat dan semangat. Tepat sekali adik-adik memilih SMA Negeri Bali Mandara karena SMA Negeri Bali Mandara merupakan tempat yang sangat baik dan sangat luar biasa untuk berkembang dan terus belajar. Jangan pernah merasa menyesal karena dimanapun kita berada, kita adalah manusia yang akan terus belajar dan tidak luput dari kesalahan.
Semoga adik-adik tetap semangat berada di sini, tetap bersyukur karena adik-adik yang telah memilih jalan ini, dan tentu Tuhan memiliki alasan untuk menempatkan adik-adik ada di SMA Negeri Bali Mandara. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita udah di ujung pembicaraan aja nih, udah banyak banget gitu. Kalau udah dijadiin buku udah berapa bab ya Maria kira-kira ya? Oke, tentu seru banget ya tentunya teman-teman, kita udah sharing bareng nih tentang bagaimana sih kehidupan di SMA Negeri Bali Mandara yang merupakan boarding school atau sekolah berasrama. Kita udah mulai cerita seru nih, banyak banget tadi diceritain sama Malia, mulai dari pengalaman awal sekolah, kehidupan, rutinitas, hingga budaya-budaya sederhana yang berdampak besar yang diterapkan di SMA Negeri Bali Mandara. Tentu luar biasa banget ya pembicaraan kita hari ini. Dan harapannya adalah semoga apa yang kami bicarakan di sini itu bisa memberikan gambaran buat teman-teman dan adik-adik di luar sana yang sedang mendengarkan podcast ini. Nah, selanjutnya sebagai sekolah berasrama, kira-kira di SMA Negeri Bali Mandara itu boleh pacaran nggak sih? Nah, gimana nih Malia? Oke, untuk itu stay tune terus di podcast Manbara, tentunya di YouTube Manbara Channel. SMA Negeri Bali Mandara, great, learn today, lead tomorrow. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.